Salam Great Retailing, jumpa lagi dengan SMF Solution bersama SMF Retail Code. Code kita kali ini adalah penjualan dan profit sebuah toko sangat ditentukan oleh keterampilan dan kompetensi dalam melakukan pengorderan. Karena pengorderan yang salah bisa mengakibatkan jika terlalu sedikit kehilangan opportunity penjualan, jika terlalu banyak bisa menimbulkan profit yang lebih rendah dan juga working capital yang lebih tinggi. Ya, sehingga memang pengorderan ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali di dalam bisnis retail. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengorderan secara efektif? Nah, kami di sini akan mempresentasikan atau sharing ya metode yang kita sebut dengan SMF Formula. Jadi bagaimana melakukan pengorderan dengan metode SMF Formula? Yang pertama adalah kita perlu memiliki informasi atau data terkait dengan rata-rata kuantiti penjualan per hari. Kemudian yang kedua, kita mesti memiliki order cycle. Jadi artinya retailer harus memiliki schedule order. Kapan produk tersebut diorder dan kapan produk tersebut akan dikirimkan oleh supplier. Yang ketiga, memiliki informasi terkait dengan requirement dari minimum stock yang harus ada untuk produk tersebut. Dan yang keempat, ada informasi terkait dengan sales adjustment yang dibutuhkan. Sales adjustment bisa timbul karena misalkan ada promo. Kemudian yang kedua, akan ada large order atau trader, ya. Kemudian yang ketiga ada bencana alam, dan yang keempat ada return yang belum dikonfirm. Nah, bencana alam merupakan adjustment yang sifatnya mengurangi atau negatif. Return not yet confirmed juga merupakan adjustment yang bersifat negatif atau mengurangi. Sedangkan untuk promo dan last order atau trader, maka adjustment-nya adalah adjustment positif. Ya. Jadi itu adalah 4 hal yang harus disiapkan dan dimiliki informasinya sebelum kita melakukan ordering menggunakan SMF Formula. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana mencari rata-rata kuantiti penjualan per hari. Nah, yang kami sarankan untuk menghitung rata-rata kuantiti penjualan per hari, sebaiknya menggunakan moving average. Mengapa menggunakan moving average? Karena dengan menggunakan moving average, maka rata-rata kuantiti penjualan tersebut sudah mengikuti tren yang terakhir daripada penjualan di toko. Jika kita menggunakan rata-rata 1 bulan sebelumnya, apalagi tahun sebelumnya, maka hasilnya belum menggambarkan kepada tren terakhir yang dimiliki oleh toko yang bersangkutan. Sehingga kami menyarankan bahwa moving average ini merupakan metode penghitungan sales rata-rata yang paling akurat sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat sekarang. Rumusnya bagaimana? Ya, simple sekali. Jadi rata-rata kuantiti penjualan per hari sama dengan kuantiti penjualan 30 hari sebelumnya dibagi 30. Jadi kita tinggal dapatkan informasi dari data POS atau data ERP ataupun data back office ya. Berapa kuantiti penjualan selama 30 hari sebelumnya. Sebelum hari order ya. Kalau hari order hari ini berarti 30 hari dari hari ini sebelumnya berapa penjualannya? Ya total dibagi 30. Ada satu catatan, untuk fresh product sebaiknya rata-rata penjualan per hari ini dibedakan antara weekdays dengan weekend. Ya. Mengapa harus dibedakan? Karena shelf life daripada produk fresh umumnya di bawah 7 hari ya atau singkat ya, sehingga kita perlu membedakan sales weekdays dan weekend terkait dengan sifat atau karakteristik daripada produk fresh tersebut. Ya. Setelah rata-rata kuantiti penjualan kita dapatkan, berikutnya yang harus dimiliki adalah informasi terkait dengan order cycle. Apa itu order cycle? Order cycle adalah jadwal pengorderan dan pengiriman daripada produk yang akan kita order. Jadi kita harus memiliki schedule order untuk menerapkan SMF formula ini. Sebagai contoh di sini ya, order jika dilakukan hari Senin maka akan dikirimkan Rabu minggu yang sama. Kemudian jika diorder hari Rabu maka akan dikirimkan Jumat minggu yang sama.
Ada kemungkinan hari pengiriman itu tidak pada minggu yang sama, tetapi pada minggu berikutnya, misalkan. Sehingga itu pun kita perlu jelaskan. Misalkan order Senin, kirim Rabu minggu berikutnya, atau 3 minggu berikutnya. Ya. Jadi ini perlu dituliskan, ya, kapan dikirimkan, di minggu keberapa dari hari order produk tersebut akan dikirimkan. Nah, setelah kita memiliki informasi terkait dengan order cycle, maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan daripada produk yang akan kita order tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut, kebutuhan sama dengan quantity sales pada hari order, ditambah quantity sales sampai hari delivery order berikutnya, dikurangi order quantity yang belum dikirimkan, ditambah minimum stock quantity, dan ditambah quantity adjustment. Nah, jadi, apa itu quantity sales hari order ya? Jadi, quantity sales hari order, jika kita mengorder di hari Senin, maka quantity sales hari order adalah quantity sales pada hari Senin, di mana kita melakukan ordering. Kemudian, quantity sales sampai hari delivery order berikutnya adalah quantity sales sampai hari pengiriman, ditambah quantity sales sampai hari pengiriman dari order berikutnya. Jadi ada dua order cycle yang mesti di-cover. Kemudian, order quantity yang belum dikirimkan adalah order quantity yang sudah diorder, namun belum dikirimkan. Lalu, minimum stock quantity adalah minimum stok yang harus dimiliki, dan kemudian quantity adjustment adalah quantity adjustment yang harus dilakukan, ya, seperti yang tadi disampaikan, promo, last order atau trader, ya, kemudian return not yet confirmed, atau ada bencana alam yang menyebabkan sales menurun misalkan. Oke, sekarang kita akan coba mensimulasikan bagaimana menghitung kebutuhan. Yang salah satunya kita harus memiliki order cycle, di mana saya sudah siapkan order cycle-nya. Order Senin kirim Rabu minggu yang sama, order Rabu kirim Jumat minggu yang sama, dan order Minggu kirim Selasa minggu yang sama. Maka kebutuhan jumlahnya adalah, rumusnya kebutuhan adalah sales quantity, jadi quantity sales hari order. Kita order di hari Senin, ya, sekarang hari Senin, sehingga quantity sales hari Senin ini ada berapa? Nah, kita masukkan ke sini. Quantity sales hari Senin, kemudian ditambah quantity sales sampai order berikutnya. Order berikutnya itu sekarang Senin, order berikutnya adalah Rabu, ya. Sekarang hari Senin, kalau Senin kirim Rabu, order berikutnya adalah Rabu, dikirimkan Jumat. Berarti quantity sales sampai order berikutnya itu sampai hari Jumat. Maka quantity sales Selasa ditambah Rabu ditambah Kamis ditambah Jumat, ya, karena Jumat adalah waktu delivery berikutnya. Kemudian dikurangi dengan delivery order yang belum di-deliver, ya. Jadi order yang belum di-deliver. Misalkan kita lihat di sini hari Senin, maka ada kemungkinan hari Minggu kemarin ada order, ya, karena besok Selasa. Kalau order Minggu, Selasa baru dikirimkan. Sehingga kalau sekarang hari Senin ada kemungkinan besok Selasa itu akan ada pengiriman, sehingga akan dikurangi dengan order atau quantity order hari Minggu, ya. Quantity order hari Minggu yang akan datang besok, hari Selasa. Nah, jadi mesti dikurangi quantity order hari Minggu yang belum datang, karena baru akan datang hari Selasa besok. Kemudian ditambahkan dengan minimum stok. Minimum stok adalah kebutuhan stok minimum yang sudah ditentukan lebih dulu. Nah, kita sudah punya informasinya tadi. Dan yang terakhir adalah ditambahkan dengan adjustment jika ada, ya. Jadi ini adalah rumus daripada bagaimana kita menghitung kebutuhan, ya. Dan tiap hari order, maka rumus untuk
menghitung kebutuhan ini akan berbeda-beda. Contohnya, misalkan katakanlah sekarang kita hari Minggu. Berapa kebutuhan daripada order yang dilakukan hari Minggu? Maka rumus kebutuhan itu akan menjadi quantity sales hari Minggu, ya, bukan Senin lagi karena kita ngordernya hari Minggu. Quantity sales hari Minggu ditambah quantity sales sampai order berikutnya. Kalau kita order Minggu, maka order berikutnya adalah order Senin. Berarti quantity sales sampai order berikutnya adalah Minggu, kemudian Senin, Selasa, dan order berikutnya kalau order Senin kirim Rabu, ya berarti sampai hari Rabu, ya. Nah, rumusnya beda kan? Jadi quantity sales-nya itu quantity sales sampai hari delivery, yaitu order Minggu, delivery Selasa, berarti Senin Selasa, sampai sales hari delivery order berikutnya, yaitu hari Rabu. Maka quantity sales Senin tambah Selasa tambah Rabu. Dikurangi dengan quantity order yang belum diterima. Order sebelumnya kan Rabu, tapi Rabu kirimnya Jumat, sehingga quantity order hari sebelumnya itu tidak ada, ya. Quantity order sebelumnya tidak ada, jadi zero, ya. Kemudian ditambah minimum stock, ditambah adjustment. Jadi kalau kita lihat ini beda, ya. Rumusnya tiap-tiap hari order itu akan berbeda-beda bergantung kepada schedule order yang kita buat. Ya. Nah, sehingga tadi kebutuhan sama dengan quantity sales hari Minggu ditambah quantity sales Senin, Selasa, Rabu, ditambah minimum stock, ditambah adjustment. Jadi gitu kira-kira, ya, bagaimana kita membuat formula. Sekarang bagaimana dengan kalau misalkan kita mengorder di hari Rabu, ya. Nah, berarti pertama adalah kita harus mengetahui quantity sales hari order, yaitu hari Rabu. Kemudian ditambah quantity sales sampai hari delivery berikutnya. Ini sampai quantity sales hari Selasa. Berarti sales Kamis tambah Jumat tambah Sabtu tambah Minggu tambah Senin tambah Selasa. Ya. Ada agak banyak nih, ya. Quantity sales mulai hari sampai hari delivery, yaitu hari delivery-nya hari Jumat, sampai delivery order berikutnya. Delivery order berikutnya hari Selasa, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kemudian hari Rabu itu kita melakukan order, dan order sebelumnya dari hari Senin, dan dia dikirimkan Rabu. Dan produknya belum kita terima, maka kita harus kurangi dengan order Senin, ya. Dikurangi quantity order hari Senin, karena dia akan datang hari ini, hari Rabu. Kemudian ditambah minimum stock, dan ditambah adjustment. Nah, jadi itu adalah rumus kalau kita melakukan order hari Rabu. Jadi dari 3 contoh ini, dari simulasi ini, kita melihat bahwa rumus kebutuhan itu berbeda-beda bergantung kepada delivery cycle atau order cycle yang kita miliki. Makanya penting sekali untuk memahami algoritma ini, ya. Dan penting untuk memahami delivery cycle sebelum kita menentukan kebutuhan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan, berapa jumlahnya, maka kita bisa menghitung berapa jumlah order. Jadi jumlah order sama dengan kebutuhan dikurangi stok yang ada di hari order. Ya, katakanlah misalkan kebutuhan kita misalkan 1000, ya, karton. Lalu stok di hari order ada 600 karton. Maka yang kita order adalah 1000 dikurangi 600, yaitu 400 karton, ya. Jadi kira-kira seperti itu cara kita menggunakan SMF formula dalam menentukan jumlah order. Mudah-mudahan
bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Retail Coach berikutnya. Salam great retailing, salam RQCC.